Pernah dengar julukan Suwarna Dwipa? Itu adalah nama kuno untuk Pulau Sumatera, yang artinya Pulau Emas. Dan julukan ini bukan sekadar kiasan. Pulau ini, yang merupakan pulau terbesar keenam di dunia, dengan luas lebih dari 470.000 kilometer persegi, adalah permata sejati Asia Tenggara. Di dalamnya tersimpan kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang tak ada tandingannya di muka bumi. Bayangkan, tulang punggung Sumatera adalah pegunungan bukit barisan yang gagah membentang sepanjang 1.650 kilometer. Pegunungan ini menjadi hulu bagi sanggai-sanggai besar yang mengaliri daratan, menciptakan ekosistem hutan hujan tropis yang spektakuler. Hutan ini bukan sekadar kumpulan pohon, melainkan sebuah dunia yang hidup dan bernapas. Selain hutan, Sumatera juga merupakan rumah bagi ekosistem lahan gambut yang sangat luas. Lahan gambut ini bukan tanah biasa. Ia berfungsi sebagai penyimpan karbon raksasa yang perannya vital dalam menjaga kestabilan iklim global. Tanpa ekosistem ini, paru-paru dunia akan kehilangan kapasitasnya untuk menyaring polusi, dan kita semua akan merasakannya. Sekarang, mari kita bicara tentang penghuninya. Kekayaan hayati Sumatera benar-benar tak terhitung. Pulau ini menjadi surga bagi sekitar 580 spesies burung dan lebih dari 200 spesies mamalia. Di antara mereka, ada satwa-satwa ikonik yang tidak akan pernah Anda temukan di tempat lain di dunia ini. Ada harimau Sumatera, subspesies harimau terkecil yang tersisa di dunia dengan corak lorengnya yang khas. Ada badak Sumatera, satu-satunya badak Asia bercula dua dan memiliki rambut lebat yang unik, dan tentu saja gajah Sumatera yang anggun, sang raksasa hutan yang cerdas. Yang lebih menakjubkan lagi, Sumatera adalah satu-satunya tempat di planet ini di mana 3 spesies orangutan hidup berdampingan. Termasuk di antaranya adalah orangutan Tapanuli yang baru diidentifikasi beberapa tahun lalu dan kini menyandang status sebagai kera besar paling langka di dunia. Mereka adalah kerabat terdekat kita di alam liar, dan keberadaan mereka adalah sebuah keajaiban evolusi. Flora di Sumatera juga tidak kalah memukau. Disinilah kita bisa menemukan bunga raksasa Titan Arum, atau yang lebih dikenal sebagai bunga bangkai, serta Rafflesia arnoldii, bunga tunggal terbesar di dunia. Keberadaan mereka menjadi bukti betapa subur dan uniknya tanah Pulau Emas ini. Namun, keajaiban ini sedang berada di ambang keruntuhan. Di balik semua keindahan ini, ada sebuah tragedi yang sedang berlangsung dalam senyap. Sejak tahun 1985, Sumatera telah kehilangan setidaknya 50% dari tutupan hutan alaminya. Coba bayangkan itu. Setengah dari Pulau Emas telah lenyap dalam waktu kurang dari 40 tahun. Hutan yang tadinya lebat kini berganti menjadi pemandangan kehancuran yang didorong oleh kerakusan industri yang tak ada habisnya. Apa penyebab utamanya? Pendorong utama deforestasi masif ini adalah ekspansi perkebunan kelapa sawit yang tak terkendali, industri bubur kertas yang rakus akan kayu, serta praktik penambangan ilegal yang merusak tanah dan sungai. Yang lebih menyedihkan, perambahan ini tidak pandang bulu. Bahkan kawasan yang seharusnya dilindungi seperti Taman Nasional pun ikut menjadi korban. Taman Nasional Tesonilo yang pernah menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, kini hanya tersisa sekitar 15% dari luas aslinya. Sebagian besar telah berubah menjadi kebun sawit ilegal. Pengeringan lahan gambut untuk kepentingan industri juga memicu konsekuensi yang jauh lebih besar dan mengerikan. Ketika lahan gambut yang basah dikeringkan, ia menjadi sangat rentan terbakar. Akibatnya,
Kebakaran hutan hebat menjadi agenda rutin tahunan. Kebakaran ini melepaskan emisi karbon dalam jumlah masif ke atmosfer, menciptakan kabut asap tebal yang mencemari udara hingga ke negara-negara tetangga, dan secara signifikan mempercepat krisis iklim global. Konsekuensi dari kehancuran habitat ini sungguh mengerikan, terutama bagi satwa liar. Banyak satwa ikonik yang kita banggakan, termasuk harimau Sumatera dan badak Sumatera, kini berada dalam status sangat terancam punah. Mereka hanya selangkah lagi dari kepunahan selamanya. Habitat mereka yang terus menyusut memaksa mereka untuk keluar dari hutan dan masuk ke area pemukiman manusia. Inilah yang memicu konflik berdarah antara manusia dan satwa liar, di mana seringkali satwa yang menjadi korban perburuan liar dan penggunaan jerat ilegal semakin memperburuk keadaan. Setiap tahun kita mendengar berita menyedihkan tentang harimau atau gajah yang mati terjerat atau diracun. Mereka mati sial-sial bukan karena seleksi alam, tetapi karena keserakahan manusia. Setiap individu yang hilang adalah pukulan telak bagi populasi mereka yang sudah kritis. Masalah kerusakan di Sumatera ini sangat kompleks dan multidimensi. Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga melibatkan korupsi yang mengakar, penegakan hukum yang lemah, dan tekanan ekonomi global yang menuntut produksi komoditas dengan harga murah tanpa mempedulikan dampaknya. Kita semua, baik di Indonesia maupun di dunia, sekarang berdiri di titik kritis. Jika ekosistem Sumatera benar-benar runtuh, dampaknya tidak akan terbatas di pulau itu saja. Dampak globalnya akan tak terhindarkan. Kita akan menyaksikan percepatan krisis iklim yang lebih parah dan hilangnya potensi sumber daya alam yang tak ternilai untuk masa depan. Ini bukan lagi sekadar peringatan, ini adalah panggilan darurat. Sebuah seruan untuk bertindak sekarang juga. Masa depan Pulau Emas dan seluruh satwa langka yang menjadi penghuninya kini benar-benar ada di tangan kita. Apa yang akan kita lakukan untuk menyelamatkannya sebelum semuanya terlambat? Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk bagikan video ini agar semakin banyak yang sadar akan kondisi darurat di Sumatera. Sampai jumpa di video berikutnya.